Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, Imam besar Masjid Darul Aman, orang tua kami, bapak dan ibu alim ulama cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mungkin juga tokoh adat, kaum muslimin dan muslimat yang tidak bisa disebutkan nama dan jabatan satu persatu, kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama dan besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan Allah kepada kita dalam sebuah hadis qudsi, inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku itu di muka bumi adalah masjid, termasuklah masjid kita ini. Wa inna zuwari fiha ummaruha, yang datang ke masjid, hadir di masjid, duduk dia di dalam masjid, mereka itu kata Allah tamu-tamuku. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan kewajiban kita solat subuh dan kita lakukan secara berjamaah. Rasul mengatakan, man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullahu. Ikut solat subuh berjamaah itu pahalanya seakan-akan solat sepanjang malam. Buya Hamka menjelaskan, kalau ingin menengok orang Islam, tengoklah solat hari rayanya. Tapi kalau ingin menengok orang-orang yang beriman, tengoklah solat subuhnya. Laisa sholata asqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya'i. Tidak ada solat yang lebih berat yang dirasa oleh orang yang berbakat menjadi orang munafik kecuali dua solat. Pertama solat subuh, kedua solat isya. Umar ibnu Khattab sangat takut kalau disebut menjadi orang munafik, sehingga kalau hari-hari berjumpa dengan orang yang dianggap Umar lebih soleh daripadanya, dia akan bertanya, apakah kalian melihat sifat-sifat orang munafik ada pada diri? Salah satu sifat orang munafik itu malas solat subuh. Oleh sebab itu harus dirajin-rajinkan. Kaum muslimin, satu hadis tentang keutamaan hadir dalam majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, yang di jalan itu kata Rasul ia dapatkan pengetahuan, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Mudah-mudahan itulah yang kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Mungkin pembahasan ini adalah pembahasan yang sudah berulang, tapi berlayar kapal di Sungai Pinang singgah sebentar di Batang Lubuh, apal kaji dek diulang pasalnya jalan dek ditempuh. Terlalu lama bisa lupa, banyak urusan mungkin awak ragu. Ini mengulang-ulang kaji. Kaum muslimin, menjadi orang yang tidak berdosa itu tidaklah mungkin. Bagaimanapun awak menjaga diri supaya jangan terjerumus dengan satu dosa sehingga tidak berdosa, tidaklah mungkin. Sebab tidak ada manusia ini yang tidak berdosa, kata Rasul. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu, kata Rasul, pasti berdosa. Ndak dosa besar, dosa kecil. Ndak sedikit, banyak. Ndak disadari atau tidak. Masa lalu, sekarang, mungkin yang akan datang. Kalau tidak dosanya kepada Allah,
dosa kepada sesama manusia bermuamalah ini. Elok kepada manusia, kepada diri sendiri. Di sini banyak dosa ini. Ujub, sombong, ria, takabur, buruk sangka bersemayam di dalam hati. Tak ada orang tahu, hanya awak dengan Allah saja yang tahu. Makanya program saya dalam ceramah ibu-ibu yaitu dosa-dosa hati itulah. Cuman nanti saya tidak bisa, mohon maaf nih agak menyeleweng sedikit. Menyeleweng bukan sama ibu-ibu tentang ceramah saya ini. Nanti sore mohon maaf saya tak bisa hadir. Karena siap zuhur saya akan berangkat ke Rokan Hulu. Minta maaf saya, Bu. Judulnya sudah saya kirim sama ibu itu, tutur yang terlanjur beko. Pembahasan kami sore. Apa ndak usah hadir, Pak. Khusus untuk ibu-ibu. Nantilah kita hubungi. Kaum muslimin yang berbahagia, dosa kita kepada diri sendiri di sini, Pak. Di hati awak elok kepada lingkungan. Jangankan menganiaya, menzolimi hewan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, air dan segala macam. Membuang sampah sembarangan, apa tak berdosa? Kata Rasulullah, tak kala beliau sedang lewat, nampak orang sedang mengasah pisau di depan kambing yang akan disembelihnya. Ditegur oleh Rasul. Apakah engkau akan membunuhnya 2 kali? Nanti engkau bunuh langsung, sekarang kau bunuh dengan ketakutan. Jadi bapak ibu kalau nak menyembelih ayam, kambing, jangan mengasah pisau depan ayam tuh, depan kambing. Apalagi mau acung-acung kan. Kau untuk waang merasa ya waang, tak boleh. Kalau kan membunuh hewan, betul-betul pastikan mati. Kalau dia nyamuk, tak usah perlu dibau le. Pastikan mati. Jangan dianiaya, ditanggal sayapnya sebelah kanan, dicabut kaki sebelah kiri. Cacat permanen kawan. Berdosa itu bapak ibu. Artinya tak ada manusia ini yang tak berdosa. Cuman kalau ditengok dari luar, memang tak ditampakkan Allah dosa yang awak lakukan. Sehingga ulama menjelaskan, seandainya lah dosa yang kulakukan itu berbau busuk, takkan pernah aku bisa hadir di antara manusia. Sebab manusia akan tahu. Dulu kalau ada orang menggunjing di zaman para sahabat, selesai dia bergunjing terbau busuknya itu, Pak. Karena menggunjing orang lain seperti memakan daging saudaramu. Lalu bertanya orang kepada seorang tabi'in, Hasan Al-Basri, imam besar tabi'in. Tuan, kalau dulu berbau orang bergunjing, sekarang awak dah sering bergunjing, kok tak berbau? Kata Tuan Hasan Al-Basri, pernah tak engkau menengok orang yang berjualan di pasar ikan? Iya Tuan. Apakah dia berani makan di antara ikan-ikannya? Berani Tuan. Kalau tak percaya pergilah ke pasar ikan. Seluruhnya orang tu makan lontong, makan nasi goreng. Betul tak Pak? Awak yang lewat, baunya anyir ikan-ikan itu. Orang tu slow saja. Apa maksudnya Tuan? Dosa kalau sudah dibiasakan tidak lagi berbau. Orang kalau sudah biasa setiap hari masuk pasar ikan tidak berbau. Yang berbau itu orang yang sekali-kali masuk ke pasar ikan, terbaunya anjir ikan. Di dahulu orang sekali-kali bergunjing tuh sehingga terbau. Kalau kini tidak terbau, karenalah menjadi lalap setiap hari. Jadi tidak bau. Kaum muslimin yang berbahagia, usahakan kita, Nabi Adam alaihi salam yang tinggal di dalam surga saja pun berdosa. Apalagi awak tinggal di dunia. Satu cuma dosa Adam, makan buah huldi. Kul nahbitu minha jami'ah. Keluar kau dari dalam surga ini. Konsekuensinya inilah yang akan kita bicarakan Bapak Ibu. Kalau soal tak berdosa tidaklah mungkin. Tapi kalau dengan mengingat konsekuensi dosa yang bakalan awak terima itu, mudah-mudahan awak bisa menghindarkan diri. Sebenarnya Adam alaihi salam sudah berusaha menghindarkan diri dari godaan setan. Tapi fa'azallahuma syaitan, Pak. Setan tu datang berkali-kali menggoda Adam. Akhir termakan juganya Adam makan buah khuldi itu. Itu Adam, apalagi awak. Awak tinggal di dunia,
setan datang berkali-kali, elok awak dalam masjid, ditunggunya di luar masjid. Iyo, elok awak di luar masjid, ditunggunya di rumah. Taat suami, diganggunya bini. Taat bini, diganggunya laki. Suami istri elok, anak elok, tetangga elok, jemaah. Tidak kan sekali setan itu menggoda awak. Adam saja dalam surga berkali-kali didatangi oleh setan. Akhirnya terjerumus dengan dosa, kata Allah, keluarlah. Keluar kau dari dalam surga. Kaum muslimin yang berbahagia, Adam sudah berusaha, tetapi konsekuensi dosa harus diterima. Para sahabat itu khairun nas, generasi terbaik. Kata Rasul dalam sebuah hadis sahih, khairun nas, sebaik-baik manusia al-qarni, para sahabatku inilah. Tsumma lazina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya tabi'in. Tsumma lazina yalunahum, generasi sesudahnya tabi'in. 3 generasi terbaik. Kalau dihadapkan dengan dosa, merekalah orang yang sangat pandai menghindarkan diri. Abu Bakar pulang, masuk ke rumah, buka tudung saji, nampak kurma, langsung dimakannya. Sam. Diingatkan oleh pembantunya di rumah, Tuan, biasanya Tuan sebelum memasukkan sesuatu ke mulut, Tuan tanya dulu halal haramnya. Ini dari mana? Sadarlah Abu Bakar. Ikut dari mana kok? Itu hadiah Tuan. Dulu sebelum kita Islam, saya ini pernah meruqyah orang, lalu dikasih hadiah kurma ini. Ragu Abu Bakar akan kehalalannya, dikeluarkannya. Tidak bisa keluarlah, masuk ke dalam. Dicongkelnya kerongkongannya, tidak bisa. Akhirnya ada yang mengatakan, Abu Bakar, kalau engkau kerjakan seperti itu, engkau bisa mati. Apa kata Abu Bakar? Mati tidak masalah. Biarlah aku mati daripada harus dibesarkan, dibentuk darahku ini dari perkara yang haram. Sehingga Abu Bakar minum air sebanyak-banyaknya, akhirnya benda yang dimakan itu pun keluar. Dalam bahasa kami di Pasir Pengarayan, Pak, kalau ada orang memakan racun, itu istilahnya baru ruang namanya, disuruh minum air sebanyak-banyaknya. Nah, itulah yang dilakukan Abu Bakar. Tapi jangan sembarang minum, bisa mati ya, Pak. Boembe-embe minumnya. Minum. Nanti didoakan lalu muntah. Nampak di situ tuh barang-barang kotor yang dimakan. Bapak Ibu, kalau ada yang kena seperti ini, boleh datang ke rumah. Nanti saya suruh seperti itu. Iya, serius. Ya, tapi tidak bisa gratis Bapak Ibu. Setiap sesuatu ada konsekuensinya. Ya kadang-kadang awak kan gitu, kalau pala ditolong nak gratis, belum tidak bisa. Sampai di mana kaji awak? Kaum muslimin, begitulah sahabat. Suatu ketika ada orang menengok ada batu di atas lidah Abu Bakar. Diletakkannya batu. Lalu orang bertanya, ya Abu Bakar, untuk apa batu itu? Kata Abu Bakar, nih batu ini untuk mengganjal lidahku, supaya jangan sembarang-sembarang dia pergi. Kenapa? Menjaga diri dari perbuatan dosa. Kisah ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Sa'labah bin Abdurrahman, seorang anak muda berumur 16 tahun, masih kecil, masih remaja lah. Dia sengaja membangun rumahnya yang sederhana persis di depan pintu rumah Rasulullah. Jadi kalau ini rumah Rasulullah, itu Abdurrahman buat rumah di situ. Tak kala ditanya, ngapa di sini bikin rumah? Dijawab oleh Abdurrahman, pintumu menghadap ke rumah Rasulullah, pintunya. Supaya kalau aku membuka pintu rumah, orang pertama yang ku tengok di dunia ini Rasulullah. Jadi kalau bukanya pintu, nampaknya Rasulullah. Dan Rasulullah sering menyuruhnya karena dia gesit. Orangnya tinggi-tinggi, kurus, gesit, dan sangat ceria. Suka senyum, suka ketawa. Suatu ketika, ini dalam tema menjaga diri dari perbuatan dosa, suatu ketika Rasulullah menyuruhnya menjemput sesuatu, melaksanakan sebuah tugas lah. Lu pergilah kawan ini,
melaksanakan tugas. Di dalam perjalanan menuju tempat tersebut, angin sedang bertiup. Lalu terbukalah rumah seorang perempuan. Terbuka kamar, angin masuk, kain yang menutup, orang dulu kan tak tembok-tembok betul doh Pak. Kadang kain cuman, kadang pelepah kurma untuk menutup kamar mandi. Tersikap oleh angin. Tak tengok. Nah ini harus digarisbawahi Pak. Tak tengok. Berarti tidak sengaja. Orang sedang mandi. Bukan ditengok. Kalau awak kini ditengok. Memangnya tak boleh ditengok Pak Ustaz? Boleh. Kata Ali, pandangan pertama untukmu, pandangan kedua atasmu. Kalau tidak sengaja, boleh. Dan payahnya diulang balik. Abdurrahman cuma sekali, tak tengok, nampaklah dia. Tak balik ke tempat Rasul, langsung lari. Menjauh. Sepanjang jalan menangis. Ya Rob, tak pantas muka yang hina ini memandang wajah Rasulmu. Rasulmu orang mulia, mukaku ini sudah menghadap kepada dosa. Mataku sudah menengok dosa, tak pantas lagi. Lalu dia pun tidak pulang-pulang. 3 hari ditunggu Rasul, tak datang Abdurrahman, Sa'labah bin Abdurrahman. Kau mana lah anak kau ya? Maksud anak di situ karena dia masih remaja. Kemana? Tak pulang-pulang. Sudah berhari-hari tak pulang. Lalu disuruhlah Umar dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mencarinya. Cari jauh ke dalam kampung sana. Jadi Madinah itu dulunya cuma sekedar 10 km persegi. Keluarlah dari daerah itu. Masuklah ke bukit-bukit. Jumpa pengembala. Nah, itu dia Abdurrahman. Berkejar orang tu lah. Ditengok, rupanya bukan Abdurrahman. Ditanya, Tuan, ya, Tuan mengembala di sini? Ya. Ada ndak nampak anak muda kira-kira berumur sekian, orangnya begini, kurus-kurus, tinggi-tinggi, dan periang orangnya? Kalau yang Tuhan sebut ndak ada. Yang saya temukan seorang anak muda kurus kerempeng pucet, setiap hari menangis. Dan tidak periang. Menangis terus. Mana orangnya? Di puncak bukit sana. Dia takut jumpa dengan orang. Jadi gimana nak menjumpainya? Tunggu waktu sore. Biasanya kalau sore hari dia turun. Dan dia, aku kasih segelas susu. Sesudah itu dia akan naik ke atas. Jadi menjumpainya, tunggu sajalah. Begitu sore turunlah anak muda ini. Nampaklah Sa'labah bin Abdurrahman. Dikejar oleh Umar. Sa'labah. Ditengoknya ke bawah. Siapa pula nak mau jawab? Tunggu, kau siapa? Kata Sa'labah. Aku Umar. Rasulullah menyuruh engkau supaya segera menghadapnya. Karena disebut nama Rasulullah, maka Sa'labah turun. Kurus kerempeng, menangis tari. Bentuk itu Pak Ustaz, kiro-kiro. Ambo sendiri tidak menyaksikan. Kenapa engkau ini Sa'labah? Diceritakanlah oleh Sa'labah, mukaku yang hina tak pantas menengok muka wajah Rasulullah. Ini penuh dengan dosa. Apa dosamu? Saya menengok yang diharamkan Allah. Lalu Sa'labah jatuh, sakit, tidak diantar langsung ke rumahnya. Kita cepatkan kisah ini karena bukan ini tujuan awak sesungguhnya. Diantar ke rumah ibunya. Lalu Rasul bertanya, mana Sa'labah? Di rumah ibundanya ya Rasulullah. Kenapa? Kami tak bawa kemari karena dia sakit. Apakah kami harus membawanya kemari? Kata Umar dan Salman. Tidak usah. Kata Rasul, biar aku yang menjumpainya. Lalu Rasul menjumpainya. Nampaklah Abdurrahman ini ya sudah sakit parah, sudah sakaratul maut. Lalu Rasulullah meletakkannya di pahanya, di peluknya. Apa yang terjadi Sa'labah?
Salabah mengatakan, muka ini tak pantas lagi menghadap wajahmu ya Rasulullah. Aku ini dah banyak dosa. Diceritakannya lah dosanya. Singkat kata, wafatlah Salabah. Kemudian sahabat Rasulullah mengantarkannya ke kubur. Yang menarik, keluar dari kuburan tersebut, pulau kubur itu, Rasul tuh beginjit begini. Bapak ibu yang pernah umroh, pernah ndak waktu sedang beramai-ramai itu Pak? Ndak bisa wak begini duduk di lantai Madinah. Tegak. Saking ramainya orang. Ada ndak Bapak Ibu mengalami dulu? Saya pernah mengalaminya itu. Beginjit, ndak bisa tenang bentuk ikut dong, saking kadang kemari. Pernah saya terdorong tercampak 3 meter ke muka. Begitu togaklah orang tinggi-tinggi, Ambon yang paling ketek dia situ. Matilah kali-kali. Jatuh sekali lagi pas di taman raudhahnya. Ada pula kadang-kadang manfaat orang ketek kok Pak. Mudah melayang-layang. Nah, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ngapa Tuhan beginjit? Kayak payah melangkah. Kata Rasul, ribuan para malaikat mengantarkan sahabat kita ini. Payah Rasulullah lewat keluar dari kubur. Karena ribuan malaikat ikut mengantar. Begitulah kaum muslimin, sahabat dulu yang menjaga diri dari perbuatan dosa. Berbicara tentang konsekuensi dosa, kembali kepada masalah. Kalau Adam alaihissalam saja menerimanya, apalagi awak. Dengan mengingat konsekuensi ini, mudah-mudahan awak berusaha menghindarkan diri, walaupun tidak mungkin terhindar betul. Terpelihara betul, tidak mungkin. Ada 5 yang bakalan diterima. 1, siap-siaplah menerima azab. Jadi dosa itu konsekuensinya azab. Dosa kecil azab. Dosa besar azab. Dosa sama dengan azab. Kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, kerjakanlah dosa itu nak, sejauh kemampuan engkau menanggung azab. Ya kalau rasanya sanggup menerima azab, kerjakanlah. Tangan mencincang, bahu memikul, apa yang ditanam itu yang tumbuh. Tidak bisa dilarang, kerjakanlah. Kalau bahasa orang awak Sumbarnya, pang carepang makan buah papului, ditagahnya mangaringkang, disuruh bahasa surui. Mada begitu. Kerjakanlah nak dosa itu. Tapi engkau akan menerima konsekuensinya. Pertama adalah azab. Baik azab kubur, azab mahsyar, konontah lagi azab neraka. Rasul lewat dekat kuburan tua, lalu beliau mengatakan, orang dalam kubur ini, kata Rasul, sedang diazab oleh Allah. Bukan karena dosa besar, hanya karena dosa kecil. Dosa kecil saja datang azab, apalagi dosa besar. Selesai mengebumikan sahabat, Rasul berdiri di dekat kuburannya, lalu mengatakan, kata Rasul sampai 3 kali, peliharalah diri kalian dari azab kubur. Peliharalah diri kalian dari azab kubur. Pelihara diri kalian dari azab kubur. Sampai 3 kali. Rasul kadang-kadang beliau membaca doa, padahal beliau tidak akan diazab tuh Pak. Selesai innaka hamidum majid itu kan ada doa itu. Kalau masih lama imam tuh boleh awak membaca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihud dajjal. Boleh awak baca itu. Itu Rasul. Datang seorang perempuan Yahudi ke rumah Rasulullah minta tolong dikasih gandum atau makanan. Aisyah memberinya, Rasul tak di rumah. Apa kata perempuan tua ini? Mungkin ini ahlul kitab, orang yang beriman sebelum Rasul diutus. Mudah-mudahan Allah memelihara engkau dari azab kubur, kata perempuan tua itu kepada Aisyah. Pulang Rasulullah, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah betul ada azab kubur? Sebab tadi ada perempuan tua mengatakan, mudah-mudahan Allah memelihara engkau dari azab kubur. Kata Rasul,
azab kubur itu hak, betul-betul ada. Maka kaum muslimin, seandainya awak ingin paham betul bahwa azab kubur itu ada, laksanakanlah sunnah Rasul sekali-kali, ikutlah mengantar orang ke dalam kuburnya. Tengok saat dia dimasukkan ke dalam. Omaknya tidak perlu disebut, kira-kira lah. Nampak azab kubur itu. Mana azab kubur? Sempit, gelap, sendirian. Ketiga-tiganya ini tak ada awak yang mau ini. Di dunia ini siapa yang mau rumah sempit? Baju sempit, sepatu sempit. Payah. Sendiri gelap. Awak ini bisa beraktivitas karena ada cahaya. Saya kadang dari maghrib menjelang isya Bapak Ibu ceramah. Kalau mati lampu Pak, saya berhenti juga ceramah dulu. Kapan Ustadz mulai lagi? Setelah lampu hidup balik. Saya tidak ada ceramah dalam golop itu Pak. Kenapa? Karena begitu lampu hidup jangan jamaah lah pulang sadonya. Tinggal awak surang rupanya. Makanya mau tunggu lampu hidup dulu. Nah, kubur itu gelap. Awak bahagia karena ada orang lainnya Pak. Usahakan awak, Adam tinggal sendiri tidak enak dalam surga. Kapan Adam baru bahagia? Setelah ada kawannya namanya Siti Hawa. Awak tidak enak tinggal Pak di sini Pak. Walaupun masjid ini punya awak, tapi sendirian terus. Tidak enak. Dalam kubur sendirian, sempit, gelap, sendirian. Itu baru azab kubur. Belum lagi azab mahsyar. Konontah lagi azab neraka. Rasulullah orang yang menengok adanya azab neraka. Kalau awak hanya kisah dan ceritanya. Kalau Rasul menengok Pak. Ini azab. Rasul bertanya apa dosa. Berarti konsekuensi azab itu dosa. Itu telah. Ini azab, ini dosa. Ini azab, ini dosa. Rasul menengok azab. Kalau soal dosanya, bertanya dia ke Jibril. Ini apa nih Jibril? Dosa orang ini. Dia diazab, dikejar oleh api neraka. Kemanapun dia pergi. Supaya menjagokan mana nang talalok. Tidur dalam majelis ni paling enak Pak. Namanya setan jarjit. Tidurlah, tidur. Kawan upin-ipin Pak. Tidurlah sehingga enak tidur. Ini apa dosanya nih Jibril? Itu dosa orang yang durhaka sama orang tuanya. Kalau itu yang dipotong-potong tangan dengan gergaji itu, gergaji dari api neraka itu orang yang suka mengambil hak orang lain. Itu orang yang terjulur lidahnya itu jangankan dipotong, tergigit saja lidah Pak, menciutnya ke hati. Ini dipotong dengan gunting api neraka. Ada yang mengatakan, tapi saya kurang setuju dengan pendapat ini. Itu para ustadz yang pandai bercakap, tidak pandai muamalkan. Amboku bukan tidak setuju, kurang setuju. Sebab tidak ustadz aja yang bentuk itu gitu. Pokoknya orang yang tak bisa menjaga lidahnya dari perkataan yang baik-baik, itu konsekuensinya. Mau ustadz mau tidak sama-sama Pak. Tidak bisa ustadz aja dah Pak. Besok kalau ustadz aja berhenti orang jadi ustadz. Tidak ada ustadz di muka bumi ku siapa yang akan membaca khatib besok Pak, Jumat. Ada Pak sebuah masjid, tapi tidak usah saya sebutkan. Bubar orang solat Jumat karena tak satu pun yang bisa menjadi khatib. Solat zuhur jadinya, itu kejadiannya. Tapi dah lama itu. Tidak ada yang berani jadi khatib. Bukan mudah jadi khatib nih. Kalau tidak ama ba'du dari beko. Ama ba'du, bagaimana itu? Ama ba'du, sesudah itu ama ba'du. Akan payah awak dibuat. Bunting. Lalu Rasul memberikan kesimpulan, seringan-ringannya azab neraka itu, seseorang yang disuruh memakai sandal dari api neraka, begitu dipakainya menggelegaklah otaknya. Itu seringan-ringannya azab, artinya untuk sekecil-kecilnya dosa. Makanya wajarlah sahabat itu sangat takut melakukan dosa. Waktu Abdullah ibnu Abbas ditanya, Tuan, kata orang, mana Tuan sukai?
Menjadi orang yang banyak pahala, banyak dosa, atau sedikit pahala, sedikit dosa? Mana Tuhan mau? Menjadi orang yang banyak pahala, tapi banyak pula dosanya. Atau menjadi orang yang sedikit pahala, tapi sedikit pula dosanya. Kan ada orang seperti itu tuh, Bu. Kalau soal pahala banyak ibu itu. Zikirnya banyak, baca Qur'annya banyak, melawan suaminya banyak, mengunjangnya banyak. Kata Abdullah ibnu Abbas, sedikit dosa itu lebih aku sukai. Karena sedikit dosa itu menghilangkan murka Allah. Dan sedikitnya pahala tidak menyebabkan Allah benci. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi yang pertama, terimalah azab. Baik azab kubur, azab mahsyar, konontah lagi azab neraka. Makanya sekali lagi, wahai anakku kata Luqman, kerjakanlah dosa itu sejauh kemampuan engkau menanggung azab Allah. Yang kedua, kalau seandainya awak berpikir kalau azab Pak Ustadz itu masalah besok di kampung akhirat, nan pontiang tu kini. Yang kedua inilah yang awak takutkan juga. Siaplah menerima musibah, tapi dalam bentuk azab. Musibah memang, cuman masalahnya di dalam bentuk azab. Dan tidaklah semua musibah dalam bentuk azab. Jangan pula cepat awak memponis orang begitu dia dapat musibah, awak sebut dia nak azab. Kata Pak RT lah 2 hari ku agak poniang kepala. Apa sedang dia azab oleh Allah mungkin. Itu naik tensi RT. Pulang dari sini, suami ibu sakit gigi, seharusnya ibu tak perlu bertanya, obeknya bang. Berdonyik gigi ambo, kata suami ibu. Abang sedang diazab oleh Allah. Makanya introspeksi diri, abang kan pilih sama ambo. Itu makanya orang sakit gigi untuk itu, beko kena cokit beko ibu. Kalau soal musibah Bapak Ibu, mau taat, mau ahli maksiat, mau beriman, mau kafir, mau munafik, setiap awak punya giliran. Hidup itu kata Allah kami putar di antara manusia ini. Hari ini dia tertawa, besok dia menangis. Hari ini dia menangis, maka besok dia tertawa. Kata orang awak Sumbar, saya sendiri orang Melayu Pak, tapi awak di Pekanbaru kan banyak orang awak Minang. Jadi lidah hambuku agak ke Minang-Minangan yo sedikit. Idui bak candoro dapadati. Sakali dia sakali di bawah. Takkan mungkin senyum terus awak Bapak Ibu. Kalau senyum terus gilo namanya. Kalau tidak percaya tengoklah di luar tu. Kan di luar di aspal sana Pak ada orang senyum terus nampak tiang listrik senyumnya. Atau menangis terus, enggak juga mungkin. Apalagi lah tua. Dikira orang bapak ibu itu kalau sudah selesai anak kuliah, selesai ini, selesai masalah. Makin tua makin banyak masalah. Jadi kalau ada yang mengatakan apakku kan nampaknya makin sehat, makin tua makin sehat, bohongnya tuh Pak. Awak makin tua makin banyak penyakit. Dulu saya tidak ada asam urat, kinilah mulai. Tadi sobat lu makin sehat. Ustaz ke makin lama makin muda. Dulu janggut Ambon tak putih tu Pak. Inilah mulai kan tengok. Ini Pak. Apalah putih sadonya dulu hitam dulu tu. Yang makin tua kok makin banyak rasu. Jalan mandaki banyak keloknya, kaleson oto maibo-ibo. Kok sakit idui banyak diraso, hanyalah mati alun bacubo. Orang tua tinggal menunggu mati aja oleh Bapak Ibu. Kalau soal asam garam ni duit kau tidak usah bertanya oleh Pak. Kaum muslimin yang berbahagia. Sampai di mana tadi? Setiap awak dapat musibah. Bahkan kadang-kadang musibah orang tu sebenarnya lebih besar dari awak. Cuman kenapa tak tampak? Nyo pandai membungkui Pak. Pandai nyoba minyak air sehingga bakilik jo nampak de orang.
Apalagi masalah rahasia keluarga. Biarlah pecah di perut daripada pecah di mulut. Awak kadang tak tahan, curhat sama tetangga sambil menangis. Ibu tu ke rumah, bukan ke rumah saya, ke rumah tetangga. Bu, tolonglah ambo, tolonglah ambo. Mengapa bu? Ambo punya masalah, dapat musibah ambo bu. Ngapa musibah? Suami ambo tu. Mengapa suami ibu? Lah 2 malamnya ndak pulang-pulang. Apa kata ibu tu? Ibu baru 2 malam. Ambo ko bu. Lah 2 tahun laki ndak pulang-pulang. Mana lebih besar masalahnya pak? Tidak ada orang yang tak punya masalah. Rasulullah pun juga dapat musibah. Cuma janganlah sampai musibah itu awak undang datangnya lantaran dosa yang awak kerjakan. Nah, kalau datang musibah, introspeksilah awak. Apakah awak sedang diazab, diingatkan, atau diuji? Ya, musibah itu 3 macam. Kalau awak sedang berdosa, itu yang paling takutkan di sahabat. Sehingga sahabat kalau keluar dari masjid nampak sandalnya putus, langsung dia istighfar. Kenapa dia beristighfar? Dia takut sandal putus adalah tanda dia sedang diazab oleh Allah. Padahal sahabat ini radhiyallahu an. Kalau kita sedang lalai, datang musibah, nah itu peringatan. Kadang awak nikah rajin pak, kadang malas. Kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu. Datang musibah, itu peringatan. Kadang husuk, sampai keluar air mata ibu. Kadang, solat besoknya, ada air mata ibu nak keluar. Air ludahnya nak keluar. Kenapa? Nya terbayangnya rujak simpang ngompek. Kulah lama tak makan rujak, nampak. Kadang menghindarkan diri awak dari dosa. Begitu orang menggosip, ibu pun pergi. Tapi kadang-kadang awak mengompor-ngompor. Iyo. Itu mengompori sebenarnya. Makin panjang, nya makin ingin tahu orangnya. Kaum muslimin yang berbahagia. Datang musibah, peringatan. Yang ketiga, kalau yang ketiga ini mudah-mudahan. Kalaupun datang musibah, biarlah hanya dalam bentuk ujian. Jangan sampai lantaran dosa awak sehingga dalam berbentuk asap. Mati seorang. Yang ketiga, kalau musibah alhamdulillah lah Pak Ustaz, nampaknya Pak Ibu tu aman-aman aja. Nomor 3 ini mungkin Pak. Apa itu? Konsekuensi dosa awak, siaplah hati tertutup menerima kebenaran. Karena Rasul mengatakan 1 dosa, 1 titik hitam menempel di hati. 2 dosa, 2 menempel. 3 dosa, 3 menempel. Banyak dosa, banyak tempelan tertutup. Ini Pak, seperti ini ya. Nah, ini dosa umpama ini. Nah, 1 menempel. Kalau 2, tentu 2 menempel. Saya pernah ditempelkan sikuh sepanjang itu Pak, karena banyak. Cuma hamba gantung akan dijangguin. Tertutup. Makanya hati orang kafir itu khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah menutup pintu hati mereka sehingga tidak mau masuk lagi Pak pengajaran. Hati orang kafir itu kan innalladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Kau ingatkan atau tidak, kau peringati atau tidak, kau ajak atau tidak, kau takut-takuti atau tidak, kau iming-iming pahala atau tidak, tak peduli. Lah tertutup. Bapak ibu kalau belum sholat subuh, risau awak. Bersyukur tu. Belum tertutup betul. Tak puasa awak bulan Ramadan, risau awak. Bersyukur tu Pak. Yang payahnya kalau ada orang tak lagi sholat, tak risau. Apa ndak solat? Ndak risau Pak. Biasanya Pak Ustaz awak sejak ketek ndak ada semayang. Lah biasalah kebal. Itulah tertutup pintu hati. Itu bahaya itu Bapak Ibu. Kaum muslimin kalau sudah tertutup menerima kebenaran, maka yang keluar ini ndak ada yang benar. Salah satunya boleh Pak. Ini ndak ada sumber kebenaran kalau ibarat air. Non buruk-buruk saja Pak. Matanya pun kata Allah itu sudah
Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Dah tutup semuanya. Matanya pun nengok yang buruk-buruk aja. Solat berjamaah pahalanya besar. Tapi kalau hati sudah tertutup menerima kebenaran, tidak akan pahalunya kan diterdapatnya, Pak. Dosa. Imam awak memang lomak bacaannya, tapi panjang ayat minta ampun. Jadi yang ditengoknya sisi buruk saja. Besok terdengar oleh imam keluhan jamaah, terlalu panjang rupanya ayatnya. Dibuatlah pendek-pendek, la ilaha illallah, saking pendeknya Fatihah pun tak selesai, apalah rukuk. Bagus suara imamnya. Kan ada imam ni kadang-kadang kalau awak dengar dia sedih hati awak. Bukan karena bagusnya, karena beliau sendiri khusyuk. Allahu Akbar. Ada orang kadang-kadang jadi imam nih, tapi jangan tersinggung imam di sini. Lagunya biasa, tapi menyentuh. Ada kadang imam lagu Mekah Madinah digabungnya, Pak. Tapi awak langsung mendengar orang menyanyi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Melelayang mak dibuat kayaknya. Ada kadang imam biasa saja. Alhamdulillah Bu. Kalau bisa bosin tuh Bu, tundukkan seketik. Jangan kemukul kawan. Hesh. Ustaz kok sesadonya dikomentari. Itu pelajaran semua. Astagfirullah. Kaum muslimin. Jadi kalau di sini sudah tertutup semuanya salah. Nah, mendengarkan ceramah, ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau hati awak ini tertutup, tak ada yang dapat yang benar di sini. Sebanyak itu hadis kisah Nambo sampaikan, tidak akan masuk. Lomak ceramah tadi Bu, lomak memang lomak, tapi Ustaz lasak minta ampun. Jadi yang nampaknya lasak Ustaz itu Bapak Ibu. Tidak semua Ustaz yang akan mendramatisasi ceramahnya Pak. Kalau saya termasuk tipikal orang yang mendramatisasi. Kalau saya ceramah tentang orang tua, memang orang tua yang berperaga kan. Kalau dia anak muda, memang anak muda. Kalau dia perempuan, memang perempuan. Ada Ustaz yang tidak seperti itu. Ada. Karena tipe awak masing-masing beda. Ada Ustaz yang serius. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 17 berpikir orangnya Pak bab nan ketiga awak tertunggu tarikh itu alinea yang kedua baris yang ke-17 itu tujuh kok tuh panjangnya Pak tuh di nah tadi yang gurau salah yang serius seperti ini terlalu serius Ustaz. Duduk saja Ustaznya kakunya minta ampun tegas Ustaznya memang gilukan birang tarik karo Ustaz. Jadi kalau kaum muslimin kalau hati sudah tertutup menerima kebenaran bukan orang lain yang tak benar awak yang di jalan salah. Sama dengan ibu-ibu, ini mohon maaf nih Bu, kalau hati ibu sudah tertutup menerima kebenaran, jangankan orang lain yang jauh jarak rumahnya, suami akan tetap salah di hadapan ibu. Tidak pernah nampak kebaikan laki, maka banyak-banyaklah ibu beristighfar. Salah taruh, copek suami pulang, kok copek bona lah abang pulang, orang lain ulun pulang. Lambek suami pulang, abang yang terakhir pulang kau tengok. Copek salah, lambek salah. Akhirnya besok suami tidak pulang-pulang. Abang kau tidak pakai pulang-pulang. Pulang sama pulang juga nampak ku abangnya. Salah seadanya Pak. Kadang-kadang bertengkar dengan istri ini serba susah. Ini bukan curhat saya. Diam awak, diam abang. Bercakap awak, tidak usah lagi bang lagi.
Aku cakap salah, diam salah. Bang, iya. Aku nak ke pasar nanti. Oh iyalah, hati-hati. Uang belanja nih. Abang minta dibelikan apa? Dimasakkan apa? Ya terserah sajalah daripada memberatkan. Pokoknya enak sama ibu, enak sama saya. Abang setiap bertanya, apa salahnya dijawab bang? Gulai ini kan jelas. Akhirnya karena didesak kata suaminya, buatlah gulai toruang. Pakai santan ikan teri. Gulai awak di kampung pak, enak tuh. Iya, toruang hijau tuh buat pakai santan kental tapi padehkan ladu kutunya tuh pakai ikan teri. Beko dibuat sambal terasi. Robui pucubi. Lewat tuh dua baskom insyaallah. Baiklah gulai toruang. Apalah abang nih? Salah juga rupanya bang. Apalah abang nih? Setiap kutanya nak ke pasar selalu gulai toruang, gulai toruang. Tengok pas sambal pagi tadi sambal toruang, siang gulai toruang, beko malam bakar toruang, belum tambahnya. Muka abang tu aja lah bentuk toruang kau tengok lah. Salah. Bang, aku pagi ni nak mau masak tu. Awak sarapan aja beli lontong atau apa aja. Abang minta dibelikan apa? Nah, ibu minta dibelikan apa? Ndak usah awak sama le bang le. Abang minta apa? Pecal lah, pecal. Lah joleh abang asam urat. Minta pula pecal. Beko kambuh aku jo yang susah. Berarti salah pak. Kata suaminya kalau begitu beli aja lah lontong sayu aja. Kuahnya kan bening. Lah kuduga. Pasti abang minta lontong sayur. Abang kira ndak tahu aku politik abang tuh. Bahwa mantan abang tuh jual lontong sayur di pasar tuh. Kan banyak nan lain bang, bisa sate bang. Apa pak? Kalau punya bini bantu iko, kok serius kok pak? Ansua mencokiknya pak. Maknya capek mati. Tukar dengan nan baru. Muak awak. Kaum muslimin, hati kalau sudah tertutup menerima kebenaran, maka yang nampak cuma yang salah-salah. Hati-hatilah itu. Tak ada yang bisa menggugurkan itu kecuali kata Rasul istighfar. Inna likulli syai'in saqala, segala sesuatu ada pembersihnya. Dan pembersih itu adalah hati, itu adalah zikrullah. 3. Yang keempat, kalau seandainya hati awak nampaknya alhamdulillah tak tertutup. Yang keempat ini mungkin yarfa'ul barokati min kasbihim, diangkat keberkahan rezeki dari usaha mereka. Tanda rezeki tidak berkah bukan tidak ditambah dari segi jumlah. Kalau soal jumlah ditambah oleh Allah. Rumah yang tak ada dikasih, yang kecil dibesarkan. Rumah batingke, sedan mangkile, piti balipe, omeh sabele. Terpintah dari mana dapet. Rumah gadang, karpet tabantang, makanan taidang, ada udang jorandang, ditambah hampir-hampir Palembang. Piti banyak di bank, kamano pa inek kapatabang. Tapi sayang suami ibu mato karanjang. Anak suku membangkang, tak ada yang mau sembayang. Alamat mati masuk jurang. Ustaz ku gilo ka menyanyi. Apa guna kayo balinda? Punyo orang punyo awak, jauh dari dun sanangang. Kaum muslimin yang berbahagia, bukan soal tak ditambah jumlah, berkah diangkat. Padahal sunnahnya awak ni kalau jumpa dengan orang, kalau bisa hidup orang tu berkah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan itu bagi seorang mukmin yang dicarinya. Berkah, biar sedikit asal berkah, syukur kalau banyak berkah. Tanda berkah itu antara lain, rezeki itu membuat dia semakin dekat sama Allah. Jadi kalau ada orang kaya tempat awak ni pak, dengan kekayaannya dia semakin dekat sama Allah, itu berkah itu. Tempat kami itu tidak banyak orang kaya tu pak. Musola ambo ketuanya. Agak payah mencari infak. Di situ mewah-mewah ku tengok. Kamar mandi ke bapak ibu tu nak imbang dengan musola kami. Jadi kalau ada beko nak menolong, hubungi aja HP ambo. Kau sambil menyolong minum air. Kadang ambo terpikir, yo kalau ada lah orang di situ mau menolong musola kami. Iya Pak Ustaz, iya. Nanti saya tinggalkan nomor rekening saya. Bukan untuk ambo doh Pak.
Mana tahu ada nama niat. Sampai mana kaji awak kata dia bapak. Jadi diangkat keberkahan rezeki. Tanda rezeki berkah membuat awak semakin dekat sama Allah. Itu tandanya. Yang kelima, yang terakhir, bahwa kalau hari ini kita berani melakukan dosa, bukan berarti tidak berdosa, maka siap-siaplah doa tidak diangkat oleh Allah. Doa bagaikan undangan. Undangan kalau sampai ke rumah, awak usahakan memenuhinya. Tapi kalau tak sampai ke rumah, walaupun dekat rumah sendiri, awak tidak akan datang. Kenapa Pak tidak datang ke pesta itu Pak? Padahal dekat rumah, undangan tak sampai do Pak Ustaz. Nah kemarin apa ke rumah? Karena undangan sampai. Doa bagaikan undangan. Kalau dia tak sampai ke hadirat Allah, apa yang menyebabkan tak sampainya doa? Dihalang oleh dosa-dosa yang dilakukan. Kisah sahih. Seorang berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kata Rasul, bagaimana mungkin doa orang itu dikabulkan Allah? Yang dimakannya haram, yang dipakainya haram, dia berbuat yang haram-haram. Wahai Sa'ad. Nah, ini hadis nih. Wahai Sa'ad, peliharalah makananmu. Karena dari yang makanan haram, doa tidak dikabulkan Allah. Siapa Sa'ad? Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang ke-8 yang dijamin Rasul masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas kata Rasul, fil jannah. Orang kaya raya, tampan, gagah, kuat. Pokoknya lengkaplah masalah keduniaan sama dia. Gelarnya singa yang menyembunyikan kukunya. Tapi kalau berdoa pasti dikabulkan Allah. Kenapa? Saat orang yang paling pandai memelihara diri dari dosa. Kaum muslimin, kita tutup dengan sebuah kisah pendek. Pas nanti. Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama besar yang kata hikmahnya banyak digunakan saat ini. Abdullah ibnu Mubarak. Ayahnya namanya Mubarak. Nah, Mubarak inilah yang awak kisahkan waktu dia masih muda. Bujangan, bekerja di sebuah kebun kurma. Suatu hari datanglah majikan tuh ke kebun. Mubarak, iya tuan, saya ingin makan buah apel. Tolong ambilkan yang manis. Diambil oleh Mubarak. Coba ini tuan, dimakan oleh majikan. Asam nih Mubarak. Coba ambil jenis yang manis. Panjat pula pohon lain, ambil yang ranum. Mungkin ini tuan. Asam juga Mubarak. Yang jenis lain lah, panjat pula satu lagi ambil. Asam juga tuan. Asam juga Mubarak. Mubarak, iya tuan. Tidak tahu kau mana jenis yang manis. Tidak tahu do tuan. Kenapa engkau tidak tahu? Engkau kan bekerja di kebun apel, masa tidak tahu? Memang saya tidak tahu do tuan mana yang manis. Apakah engkau tidak pernah memakannya? Tidak pernah do tuan. Engkau kerja di kebun apel, tidak pernah makan buah apel. Iya tuan. Dah berapa lama kau tinggal di kebunku ini? Udah bertahun-tahun tuan. Tidak pernah makan buah apel. Tidak pernah tuan. Kenapa? Karena tuan cuma menyuruh saya memelihara kebun. Tidak menyuruh saya makan buah apel. Awak tegiko jo rambutan orang wak patahkan tuh pak. Besok diminta. Kata majikannya kok ini luar biasa anak muda nih. Bertahun-tahun di kebun apel tidak pernah makan buah apel, menjaga diri dari dosa. Karena bukan buah apel awak. Luar biasa. Itulah Bapak Ibu bedanya Mubarak dengan Nambo sewaktu Ambo bujang dulu. Ambo jadi gori masjid Pak. 9 tahun tamat MTS sampai tamat wisuda. Anak yatim piatu sejak ketek, ndak pandai mengaji, ndak pandai. Saya bukan jebolan pesantren, ceramah ke Pak, belajar otodidak. Jadi kasihan orang disuruhlah tinggal di musoji. Yang pandai yang pun menyapu, membersihkan kacu, menggali pari. Pernah saya ngaji sekali menjelang maghrib, siap maghrib. Bongih pengurus. Zal, iyo pak. Waang dah mengaji tadi. Iyo pak. Mulai besok ang jangan mengaji lenda. Ngapo pak? Ang mengaji untuk kucing baranak katanya. Tak bohong tu doh. Sampai ini tangiang-iang boleh. Jadi awak tinggal di masjid musola, datanglah ibu-ibu. Zal, iyo bu. Malam beko
amak jo apak kau ko jo anak adik kau ko pulang ke kampung. Jadi tolong jago rumah ko kunci. Ada makanan situ Pak makan-makanlah. Jadi ibu siap. Ndak sampai bertahun do Pak. Bawa hari pun ndak. Alun hilang BM mobil apak tu lewat leh. Masih nampak belakang otonya tu kan merangkik. Dah masuk ambo ke rumah lah. Ambo carilah makanan. Lewat sadonya kok Pak. Berosih nanti meja pindah ke dalam kulkas. Apa nak bisa? Kalau matah ambo masak. Kosong kulkas pindah keluar rumah. Mangga, jambu, saus. Untunglah surek tanah hendak ditinggalkannya. Kalau sompek mungkin ambo jual rumah tu mungkin Bapak. Tak mau lama-lama tu. Kalau mubarok bertahun tak makan buah apel. Menjaga diri dari perbuatan dosa. Suatu ketika datanglah rahmat Allah. Mubarok, iya Tuhan. Begini Mubarok. Anakku di rumah itu, anak gadisku itu sudah bisa dinikahkan. Menurut engkau siapa yang cocok? Mubarok bujangan. Bukan berarti Mubarok tidak menahan diri. Bukan pula Mubarok. Ambo aja lah Tuhan. Lapas bona lah itu nampaknya. Enggak. Mubarok hanya mengatakan, Tuhan, kalau Tuhan menikahkan anak Tuhan karena orang itu kaya, itu kebiasaan orang Nasrani. Karena bangsanya itu orang Yahudi. Kalau karena sukunya itu jahiliyah. Tapi kalau Tuhan menikahkannya karena ketakwaannya, keagamaannya, itulah tuntunan agama awak ini. Begitu ya Mubarok. Iya Tuhan. Mubarok. Setelah kupikir-pikir, nampaknya di negeri awak ini hanya engkau yang cocok untuk anakku itu. Bagaimana kira-kira? Kata Mubarok, ya terserah Tuhan aja lah. Akhirnya Mubarok tidak seperti itu kira-kiranya Bapak Ibu. Lalu dinikahkanlah Mubarok dengan anak pemilik kebun apel ini. Tengoklah Bapak Ibu, apa yang didapat Mubarok? Ndak apel ke saja dah Bapak Ibu. Kebunnya dapat, rumah dapat, pekerjaan dapat, kendaraan dapat, bahkan nan punya kebun apel pun dapat samanya. Semuanya diberikan Allah. Tidak akan disia-siakan orang yang mampu menjaga diri dari larangan-larangan Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya lahirlah seorang anak lelaki yang bernama Abdullah. Maka terkenallah menjadi ulama besar Abdullah ibnu Mubarak. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurang mohon maaf. Kesempurnaan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, dan kepada manusia ini kita wajib saling maaf memaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.